Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan agribisnis di Indonesia. Langsung aja. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi untuk memperoleh aspek keuntungan dengan pengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku pasca panen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Oleh karena itu, maka agribisnis di Indonesia mempunyai tahapan-tahapan yang memadai dan sangatlah baik untuk dilakukan. Oke, langsung kita ke agribisnis di Indonesia. Di Indonesia adalah negara agraris, di mana mayoritas penduduk adalah petani. Negara agraria menjadikan Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan kaya akan lahan yang subur sehingga sangat cocok untuk bertani. Atas dasar itulah Indonesia mengenal dengan nama agrobisnis. Tidak mudah membangun agrobisnis di Indonesia sehingga sejarah pembangunan untuk mengalami periode jatuh bangun. Hal itu sangatlah mempengaruhi terhadap perekonomian di Indonesia baik secara makro maupun secara mikro. Adapun prospek perkembangan agrobisnis di Indonesia, perkembangan agrobisnis di Indonesia tentu sangatlah kuat dan berkembang. Hal itu dikarenakan di Indonesia mempunyai aspek pendukung yang memadai, di antaranya: 1. Indonesia mempunyai tanah yang sangatlah subur dan cocok untuk bertanam pangan. Memiliki iklim yang sangat bersahabat, mempunyai panas dan hujan secara teratur, dan minim terjadinya bencana. Indonesia berada di garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Hal ini menyebabkan cukupnya asupan sinar matahari bagi pertanian di Indonesia. Adapun fase-fase perkembangan agribisnis di Indonesia yaitu terjadi dari tahun ke tahun, dan Indonesia memiliki beberapa fase perkembangan agribisnis secara umum. Di antaranya yang pertama yaitu fase konsolidasi. Fase ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1978. Pada fase ini sektor pertumbuhan pertanian itu berkembang sebesar 3,39%. Lebih banyak disebabkan karena subsektor tanaman pangan dan perekonomian tumbuh sekitar 3,58% dan sampai 4,63%. Tiga kebijakan yang paling penting pada fase ini adalah intensifikasi atau penggunaan teknologi, ekstensifikasi atau peluasan area, dan penganekaragaman agribisnis untuk penambahan pendapatan rumah tangga petani. Yang kedua yaitu terjadi pada fase pertumbuhan tinggi. Fase ini terjadi pada tahun 1978 sampai 1986. Pada fase ini Indonesia berkembang. Perkembangannya tumbuh menjadi 5,7%. Peningkatan produktivitas pangan, perikanan, peternakan hampir mencapai 6,8%. Dan yang ketiga ada fase dekonstruksi. Fase ini terjadi pada tahun 1986 sampai 1997. Pada fase ini pertanian mengalami konstruksi pertumbuhan di bawah 3,4% per tahun. Hal ini dikarenakan pengacuhan perekonomian kebijakan akibat anggapan keberhasilan swasembada pangan. Yang keempat yaitu ada fase krisis, di mana fase ini terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 2001. Pada fase ini malah pertanian menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena nilai tukar dolar yang dinikmati sektor ekspor pertanian, terutama perkebunan dan pertanian.
Namun, dari sektor pertanian tidaklah sangat kuat karena harus menopang penanggung tenaga kerja informal dari perkantoran dan perkotaan. Yang kelima yaitu fase desentralisasi, yaitu fase yang terjadi pada tahun 2001 sampai saat ini atau sekarang. Pada fase ini, transmisi politik ekonomi menimbulkan banyaknya perda dan terlalu banyaknya penyimpangan sehingga menghambat administratif dan terjadinya korupsi terjadi di berbagai daerah sehingga sulitnya melakukan birokrasi pemerintahan. Oke. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari artikel ini tentang perkembangan agribisnis di Indonesia, yaitu pada sektor pertanian, perikanan, peternakan sangatlah memadai dan karena didukung oleh faktor-faktor yang sangat kuat sehingga perkembangan agribisnis di Indonesia terus maju dan berkembang dengan seiringnya zaman. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendukung penuh terhadap pertanian yang ada di negara Indonesia, karena di bidang pertanian inilah faktor perekonomian yang sangat besar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Sebagai penutup, saya akan membacakan satu buah pantun, yaitu anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.